Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa TK 2106 Komputasi Teknik Kimia. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya terkait dengan penjelasan studi kasus umum di Teknik Kimia yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan metode numerik. Secara umum, matematika dapat digunakan untuk menjelaskan atau menyelesaikan berbagai macam fenomena yang terjadi di alam, ya. Seperti contohnya di bidang sains dan teknologi, kemudian di bidang rekayasa ya atau engineering, kemudian di bidang fisika dan kimia, ya. Namun tidak semua model matematika ini dapat diselesaikan secara analitik, ya. Oleh karena itu, beberapa model matematika yang tidak bisa diselesaikan secara analitik bisa dilakukan atau melakukan pendekatan secara numerik ya untuk menyelesaikan permasalahan matematika tersebut. Ya, berikut ini adalah salah satu contoh sederhana ya bagaimana cara kita memodelkan persamaan matematis untuk dapat menyelesaikan contoh sederhana berikut ya. Seperti kita lihat di bagian sebelah kiri ya, kita memiliki di sini 3 binatang yang diukur beratnya ya. Di sini kita memiliki binatang kelinci, kucing dan juga anjing ya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini sehingga kita dapat mengetahui berat ketiga binatang tersebut secara total ya. Nah, ini biasanya dijumpai di kasus-kasus yang pernah kalian pelajari mungkin pada saat SMP atau SMA ya. Jadi step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian memformulasikan set persamaan linear ya yang bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Jadi misalnya kita lakukan permisalan ya, misalnya kucing di sini kita misalkan dengan variabel x begitu ya. Kelinci dimisalkan dengan variabel y dan anjing dimisalkan dengan variabel z ya. Di sini kita bisa klasifikasikan ya permasalahan 1, permasalahan 2 dan permasalahan 3 ya. Berdasarkan permasalahan 1 kita bisa memperoleh persamaan linear ya di mana berat kelinci ditambahkan dengan berat kucing adalah 10 kg ya. Berarti x ditambah y itu sama dengan 10 ya. Untuk persamaan yang kedua, berat anjing ditambah berat kunci sama dengan 20 ya, berarti y ditambahkan dengan z itu sama dengan 20. Dan yang ketiga, berat anjing ditambahkan berat kucing ya, x ditambah z itu sama dengan 24 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian melakukan eliminasi ya. Jadi misalkan saya mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dalam hal ini ya untuk dapat memperoleh persamaan linear lain yang nantinya dapat kita selesaikan ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Di sini x ditambah y sama dengan 10, y ditambah z sama dengan 20 ya. Oke. Nah, kita misalkan di sini diminuskan ya, berarti kita peroleh x minus z itu sama dengan minus 10. Ya. Ini misalkan persamaan 4 ya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa melakukan eliminasi persamaan 3 dan 4 ya untuk dapat memperoleh berat x dan berat z ya, atau dalam hal ini berat kucing dan berat anjing ya. Eliminasi 3 dan 4 ya. X ditambah Z itu sama dengan 24, X minus Z sama dengan minus 10 ya. Di minus X-nya akan hilang ya, berarti di sini 2Z sama dengan 34 ya. Z sama dengan 17. Ya, kita memperoleh nilai berat anjing itu sama dengan 17 kg ya. Setelah itu kita bisa substitusikan nilai ini ke persamaan 3 dan persamaan 2 ya untuk memperoleh berat kucing dan berat kelinci ya. Jika kita mensubstitusikan nilai Z sama dengan 17 ke persamaan 3, kita akan memperoleh nilai X
sama dengan 7 ya. Dan jika kita substitusikan nilai Z sama dengan 17 ke persamaan 2, kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 3 ya. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, di mana berat total ketiga binatang tersebut ya, kita bisa memperoleh dari X ditambah Y ditambah Z ya. Berarti 7 ditambah 3 ditambah dengan 17 itu adalah 27 kg. Ya, jadi berat total ketiga binatang tersebut adalah 27 kg. Oke, contoh pertama untuk kasus studi di teknik kimia adalah gaya Pegas ya, yang mungkin telah Anda pelajari di mata kuliah fisika dasar yang Anda ambil pada saat TPB ya. Ini rumusnya didasarkan pada hukum Hooke ya. Hukum Hooke di mana hukum Hooke ini menunjukkan bahwa gaya yang dihasilkan pegas itu sebanding dengan seberapa jauh pegas diregangkan ya, atau kita notasikan dengan F sama dengan minus Kx ya, di mana nilai F adalah gaya pegas ya, nilai K adalah konstanta pegas, dan nilai X adalah perpindahan relatif terhadap panjang pegas yang tidak diregangkan ya. Kemudian kita bisa menghitung. Dari sini akan menghitung misalnya nilai gaya untuk W1 ya, untuk memindahkan balok pertama ya. Di sini kita bisa tuliskan bahwa untuk gaya untuk W1 untuk memindahkan balok pertama itu adalah sama dengan minus K1 X1 ya minus K2 X1 ya. Kemudian gaya pada M1 untuk menggerakkan balok kedua ya. Untuk menggerakkan balok kedua kita bisa peroleh bahwa nilainya adalah sama dengan K2 dikalikan dengan X2 ya. Sehingga gaya total W1 di sini diperoleh ya, bahwa nilai W1 itu adalah sama dengan ini. Oke, setelah itu kita bisa menuliskan dalam hal ini notasi ya, dibuat persamaan umum ya. Jika nilai I sama dengan 2, 3 sampai dengan N-1, kita bisa memperoleh persamaan sebagai berikut ya, di mana WI sama dengan minus KI kalikan dengan XI minus 1 ditambah KI tambah KI plus 1 dikalikan XI minus KI plus 1 kali XI plus 1 ya. Atau kita bisa sederhanakan juga dalam bentuk berikut ya. Jadi misalnya di sini ada contoh kasus N sama dengan 5, kita diminta untuk menghitung nilai X1 sampai dengan X5 begitu ya, di mana di sini diketahui parameter-parameter yang sudah ditentukan ya, misalnya nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 10 Newton per milimeter ya, dan K4 sama dengan K5 itu sama dengan 5 Newton per milimeter. Dan nilai W1 hingga W5 juga diketahui di sini ya. Jadi dengan memformulasikan beberapa set persamaan ya, kita nantinya bisa menyelesaikan permasalahan ini ya dengan menggunakan model matematis seperti yang dicontohkan pada permasalahan sederhana di slide sebelumnya. Ya, contoh kasus berikutnya adalah mengenai neraca massa sederhana ya, dalam sistem proses dengan asumsi tidak ada terjadinya reaksi ya, dan pengadukan di setiap unit operasi ini berlangsung secara homogen ya. Dapat dilihat dalam diagram blok berikut ya, bahwa sistem proses ini terdiri dari 5 unit proses ya, atau 5 unit operasi ya. Ada C1, C2, C3, C4 dan C5 ya. Atau dalam hal ini nilai C ini adalah menunjukkan konsentrasi ya, larutan terlarut di setiap unit operasi ya. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat 2 aliran masuk ya. 2 aliran masuk di sini ya, tanda panah masuk ya. Kemudian ada 1 aliran keluar ya, di mana setiap
unit operasi di sini ya mengandung konsentrasi tertentu dari larutan terlarut. Ya. Kita bisa melihat ini aliran masuk pertama ini memiliki laju alir 4 meter kubik ya per second dengan konsentrasi zat terlarut adalah 20 mg per meter kubik ya. Kemudian aliran masuk kedua memiliki laju alir 2 meter kubik per detik ya dengan konsentrasi zat terlarut 15 mg per meter kubik ya. Sedangkan aliran keluar terdiri dari laju alir 6 meter kubik per detik ya. Nah, jika laju aliran lain diketahui ya seperti yang ditunjukkan pada gambar, di sini kita dapat melihat ya laju alir dari keluaran masing-masing unit operasi ya. Jadi masalah umum yang perlu kita tentukan adalah terkait dengan mengevaluasi konsentrasi larutan di setiap tangki atau unit operasi ya. Jadi masalah ini dapat diselesaikan dengan mengatur neraca massa di setiap unit operasi yang terdiri dari beberapa sistem persamaan linear ya. Jadi penyusunan neraca massa secara rinci ini sebenarnya akan dipelajari ya di mata kuliah TK 2102 neraca massa dan energi. Ya, berikut ini adalah solusi dari permasalahan neraca massa yang dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jika tadi diketahui C1, C2, C3, C4, dan C5 adalah konsentrasi di setiap tangki atau unit operasi ya, maka kita dapat menyusun ya, neraca massa untuk setiap unit operasi ya. Jadi berdasarkan pada gambar yang tertera pada slide sebelumnya, masalah ini terdiri atas 5 unit operasi ya dan hanya berisi larutan terlarut yang tercampur atau teraduk secara homogen tanpa terjadi reaksi di dalam sistem ya. Oleh karena itu dalam penyusunan persamaan neraca massa ini akan terdapat 5 sistem persamaan linear ya. Seperti yang tertera pada slide berikut ya, kita bisa melihat terdapat 5 persamaan sistem linear ya yang disusun berdasarkan diagram blok pada slide sebelumnya ya. Jadi sistem persamaan linear ini kemudian dapat disusun dalam bentuk matriks ya supaya memudahkan dalam penyelesaiannya. Jadi matriksnya di sini bisa dilihat ya, matriks 5 dikali 5 ya karena terdiri atas 5 variabel ya, C1, C2 hingga C5 ya. Kemudian ada 5 persamaan sistem linear ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat di sini adalah ya kita bisa asumsikan ya bahwa matriks ini adalah notasinya adalah AX itu sama dengan B ya. Dengan nilai A adalah ya matriks yang kita telah susun ya berdasarkan persamaan sistem linear yang disusun sebelumnya. Nilai X adalah nilai variabel yang akan kita tentukan ya, nilai C1 hingga C5, dan B adalah konstan ya, hasil perkalian antara konsentrasi zat terlarut dengan laju alir ya, baik itu di aliran masuk maupun aliran keluar. Oke, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini kita dapat menggunakan beberapa metode ya yang nantinya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Itu terkait dengan metode eliminasi Gauss ya, eliminasi Gauss-Jordan, atau bahkan cukup kita bisa menggunakan substitusi dan eliminasi. Namun kekurangan dari metode konvensional ini adalah membutuhkan proses yang lama ya karena kita di sini memiliki 5 persamaan linear dan kita harus melakukan eliminasi satu persatu begitu ya. Ini pasti akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi oleh karena itu penyelesaian dengan menggunakan piranti lunak MATLAB ya adalah salah satu solusi tercepat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan neraca massa ini ya. Nah, ini adalah hasil jawaban ya yang diperoleh dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi kita nanti bisa memasukkan script ya ke MATLAB sesuai dengan matriks yang telah kita susun sehingga nanti akan diperoleh nilai C1 hingga C5 adalah sebagai berikut.